Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Ushul Fiqih kelas A. Dalam video ini, saya akan memaparkan terkait dengan materi Dalalah Al-Kalam. Namun, sebelum lebih jauh saya memaparkan terkait dengan Dalalah Al-Kalam, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan sumber hukum dalam Islam. Nah, sumber hukum Islam yang paling utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, di mana sampai saat ini isi teks dari Al-Quran dan Sunnah tersebut tidak bertambah, jadi masih dalam kondisi yang sama. Hanya saja ada metode dalam mengistinbatkan hukum oleh para mujtahid dengan karakter mereka masing-masing, dan kita kenal itu dengan istilah mazhab. Seiring dengan perkembangan zaman yang kemudian problem-problem terus muncul dan berkembang di masyarakat, disinilah dibutuhkan pemahaman yang komprehensif, dibutuhkan dasar dalam memahami teks Al-Quran dan hadis atau sunnah. Dan ini dapat dilakukan melalui pemahaman dari petunjuk kebahasaan atau kita kenal dengan istilah Dalalah Al-Kalam. Nah, berkaitan dengan Dalalah Al-Kalam, yang ini bertolak dari latar uraian yang saya sampaikan tadi, maka topik persoalan yang akan saya bahas sekarang adalah tentang pengertian Dalalah Al-Kalam serta macam-macam dalalah menurut Hanafiyah, di mana sistem dalam aliran ini dapat difahami karena usul fikih baru dirumuskan oleh pengikut mazhab Hanafiyah setelah Abu Hanifah, pendiri mazhab ini, meninggal dunia. Baik, poin pertama terkait dengan pengertian dari dalalah. Nah, di dalam Al-Misbah Al-Munir dijelaskan bahwa ad-dalalah ma yaqtadih al-lafzu 'inda al-itlaq, yang artinya adalah dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafaz ketika lafaz itu diucapkan secara mutlak. Nah, baik, sekarang terkait pembagian dalalah menurut Hanafiyah. Nah, menurut Hanafiyah, cara lafaz menunjukkan makna ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada dalalah ibaroh atau disebut juga ibaroh an-nas, yang artinya adalah makna yang eksplisit. Nah, yaitu makna yang difahami dari lafaz, baik berupa zohir maupun nas, muhkam maupun tidak. Nah, suatu lafaz dapat dipahami dari susunan kalimat lafaz itu sendiri. Contohnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke 275. Nah, ayat tersebut, ayat di atas, ayat ini mempunyai dua pengertian, bahwa jual beli ini tidak sama dengan riba, itu yang pertama. Yang kedua, jual beli ini hukumnya halal, itu yang kedua. Nah, kemudian ciri-ciri ibaroh an-nas. Yang pertama, membawa ketentuan definitif atau hukum qat'i. Yang kedua, tidak memerlukan dalil pendukung. Nah, yang kedua terkait dengan dalalah isyarah atau isyarah an-nas, yang maknanya tersirat, yaitu suatu pengertian dari lafaz sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan, dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Contohnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf di Quran surat Al-Baqarah ayat ke 232, yang artinya, dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut atau dengan cara yang baik. Nah, secara eksplisit ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk menafkahi anak adalah dibebankan kepada ayah. Dalam ayat tersebut merujuk pada hanya ayahlah yang bertanggung jawab, seperti itu. Nah, namun
makna yang tersirat ini menjelaskan bahwa anak dikaitkan dengan ayah dan identitasnya merujuk pada identitasnya ayah. Jadi jika ayahnya ingin mengambil harta anaknya, maka tidak dianggap pencuri. Tidak dianggap pencuri. Hal ini diperoleh dari kombinasi antara nas tersebut dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anta wa maluka liwalidik, yang artinya kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Nah, kekuatan isyarah an-nas sama dengan ibarah an-nas karena keduanya merupakan dasar dari kewajiban, kecuali ada dalil yang menghendaki kebalikannya, seperti itu. Nah, yang ketiga ada dalalah an-nas, makna yang tersimpul, yaitu pengertian secara implisit tentang suatu hak lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit. Karena adanya faktor penyebab yang sama. Contohnya, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu di Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya, dan janganlah berkata kepada mereka, dan janganlah membentak mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Nah, secara eksplisit ayat ini menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya mengucapkan kepada orang tua. Namun secara implisit adalah bila ucapan dilarang, maka memukul dan mencaci itu lebih diharamkan, seperti itu. Nah, yang keempat ada dalalah iqtido atau makna yang dikehendaki, yaitu penunjukan lafaz terhadap sesuatu di mana pengertian lafaz tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. Contohnya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Yang artinya, maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah memaafkan atau mengikutinya dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar diat pada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Itu terjemah dari ayat Al-Quran tersebut. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa jika keluarga yang dibunuh telah memaafkan, maka hendaklah diikuti dengan sikap yang baik pula kepada yang diberi maaf. Untuk apa? Atau sebagai konsekuensi logis dari sikap memaafkan tersebut adalah adanya imbalan harta benda yang berupa diat, seperti itu. Nah, itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan dari pemaparan saya dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.